Untung pada malam yang berbahagia ini kita lihat kejadian daripada manusia. Manusia ini kalau kita lihat awalnya kakek kita Adam alaihissalam itu diciptakan dari tanah. Kemudian sebagian besar manusia ini sebelum diturunkan ke dunia ini dikumpulkan di alam roh. Waktu di alam roh kita ditanya, Alastu birabbikum, siapakah Tuhan kamu? Maka seluruh makhluk roh-roh yang ada di alam roh mengatakan, qalu bala syahidna, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam alam roh pindah ke alam kandungan. Di dalam alam kandungan roh kita ini ditiupkan bayi berumur 4 bulan. Kalau seandainya bayi di dalam alam kandungan ini 9 bulan 10 hari, berarti ruh manusia ini hidup di dalam alam kandungan 5 bulan 10 hari. Waktu ruh ini berada di dalam alam kandungan, dengan kata lain bayi, itu ada dialog malaikat dengan bayi di dalam alam kandungan. Malaikat mengatakan, wahai bayi, apa yang kau butuhkan di dalam alam kandungan ini? Maka bayi mengatakan, yang saya butuhkan adalah tali pusat, tali placenta. Kata malaikat, ada yang lebih penting daripada tali pusat, tangan, kaki, kepala, badan, mata, telinga. Tapi kata bayi, untuk menyambung kehidupan saya di dalam alam kandungan ini cukup tali placenta, tali pusat. Ketika bayi ini keluar, hadirin, bahasa Jawa brojol, lahir ke dunia, yang paling penting kepada bayi di dalam alam kandungan tali pusat itu yang pertama kali dipotong. Nah kemudian lahirlah ke dunia. Begitu juga di dunia manusia ini ditanya, mana yang paling penting kepada kamu hidup di dunia ini? Maka sebagian besar mengatakan yang penting saya hidup di dunia ini uang, istri, kendaraan, anak, pekerjaan, jabatan. Kalau ditanya agama, sholat, oh itu nanti kalau sudah tua. Baca Quran nanti kalau sudah tua, kalau saya sudah jadi kaya raya. Hadirin, mari kita lihat, ketika manusia meninggalkan dunia ini, dengan kata lain mati, justru yang paling penting kepada manusia ini, itu yang pertama kali harus dia tinggalkan. Istri mengatakan, bang, kita hidup semati, tapi kalau abang mati saya kawin lagi. Suami begitu juga, dek, kita hidup semati, begitu istrinya mati, suaminya kawin lagi. Yang penting harta tinggal, kendaraan tinggal, rumah tinggal, anak tinggal. Ternyata hadirin, yang laku di dalam kubur adalah sholat yang penting. Nah inilah kejadian manusia, hadirin. Kita hari ini mesti memahami mana tujuan hidup, mana keperluan hidup. Keperluan hidup makan, minum, kendaraan, pakaian, tempat tinggal, pernikahan, ini keperluan hidup, bukan tujuan hidup. Tapi hari ini bagaimana manusia makan enak, tidur enak, kendaraan enak, rumah enak, ya Pak ya? Tapi kita jarang hari ini bagaimana maksud Allah ciptakan ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan yakin, menyempurnakan iman. Yang kedua, menyempurnakan amal. Seluruh kebaikan akan menjadi amal. Buang budi di jalanan amal, zikir amal, baca Quran amal, menolong orang lain amal, membantu pembangunan masjid amal. Apalagi banyak amal manusia ini. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga tujuan hidup kita di dunia ini adalah menyempurnakan muamalah dalam Islam. Kalau berdagang jujur, dia tidak mengurangi timbangan, tidak bersumpah palsu. Kemudian tujuan hidup di dunia ini menyempurnakan muasalah. Kemudian yang kelima,
menyempurnakan daripada akhlak. Jadi hadirin jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita renungkan mana yang kita prioritaskan menjadi tujuan hidup kita, mana keperluan. Itu WC itu keperluan. Tapi tanpa WC pun masih bisa kita buang kotoran di kali misalnya. Tapi jangan-jangan kita habis waktu di WC saja, karena WC adalah keperluan. Sama makan, minum, kendaraan, tempat tinggal, pernikahan keperluan. Jangan sampai tujuan kita menyempurnakan iman kita ini tidak kita sempurnakan. Sebagai akhir untuk kita ini, bagaimana cara menyempurnakan iman? Kita dakwakan kalimat la ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.